Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta watbi'is sayyi'atil hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita, sehingga Allah masih memberikan kita kemampuan untuk menjalankan segala aktivitas ibadah kita, mulai dari bangun tidur kita dengan kita membaca doa, mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah dengan doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian setelah itu kita mengambil air wudu, bersuci, bersiap-siap untuk beribadah kepada Allah, mendirikan salat qiyamul lail, kemudian salat tarawih. Kita mendatangi rumah Allah dalam rangka untuk melakukan salat subuh secara berjamaah dan menyempatkan waktu untuk menghadiri majlis ilmu, dan ini merupakan karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan semoga dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, kita mampu untuk memanfaatkannya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya tujuan diciptakannya manusia dan jin di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi seluruh makhluknya, baik dari bangsa jin dan bangsa manusia, Allah ciptakan di muka bumi ini adalah tujuan utamanya adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk menjalani segala bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha keras untuk menjauhi larangan-larangannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat, ma uridu minkum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Allah tidak menginginkan dari kalian itu rizki, dan Allah tidak menginginkan diberikan makanan dari apa yang mereka miliki, karena Allah Subhanahu wa taala tidak butuh akan hal itu. Justru kitalah yang membutuhkan rizki dari Allah, dan kita pula membutuh makanan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha huwar razzaqu dzu quwwatil matin. Allah Maha memberi rizki dan Allah Maha kuat dan perkasa. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketaatan kita kepada Allah maupun kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah ini sama sekali tidak akan menambah atau mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
Karena yang butuh kepada Allah adalah kita. Yang butuh bantuan Allah adalah kita. Yang butuh kasih sayangnya Allah adalah kita. Yang butuh ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah kita. Maka ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam hadis yang begitu panjang yang diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari rahimahullahu taala, dan hal ini dicantumkan di dalam kitab Arba'in Nawawi oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis qudsi, kalau seandainya dari bangsa jin dan manusia, ya, yang pernah hidup di dunia ini, yang pertama kali hidup di dunia ini sampai mereka yang paling terakhir hidup di dunia ini, mereka semua kanu atqa qalbi, mereka adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Jadi kalau seandainya bangsa jin dan bangsa manusia dari yang pertama kali hidup di dunia ini sampai yang terakhir kali hidup di dunia ini, mereka semua beriman kepada Allah, mereka semua soleh semuanya, mereka bertakwa semua, maka Allah menyebutkan, ya, hal demikian ini tidak sama sekali akan menambah akan kekuasaanku. Jadi Allah itu tetap, ya, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah itu tetap sebagai raja, di atas raja. Tidak ada yang melampaui Allah Subhanahu wa taala. Allah di atas segala-galanya, meskipun kita ini beriman semua. Artinya apa? Allah tidak butuh, ya. Tetapi yang butuh adalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis selanjutnya sebutkan, kalau seandainya dari bangsa jin dan bangsa manusia yang pertama kali hidup di dunia ini sampai yang terakhir kali hidup di dunia ini, mereka itu adalah orang yang kufur, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal demikian ini tidak akan mengurangi akan kekuasaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita butuh Allah, kita butuh salat, kita butuh ibadah, kita butuh amal saleh, kita butuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena inilah yang akan kita bawa. Inilah bekal kita di dunia ini. Ini akan kita bawa untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bekal kita untuk menghadap hari yang begitu panjang yang tidak ada ujungnya, yaitu hari akhirat. Maka beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan merasa bosan untuk ibadah itu. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datangnya namanya kematian, ya. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang yang namanya kematian. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ayat ini bermakna bahwa, ya, tidaklah bermakna bahwa jika seorang yang sudah yakin maka tidak perlu lagi beribadah. Sebagaimana pemahaman sebagian, ya, kaum yang meyakini bahwasanya ketika seorang yakin sudah cukup ibadahnya, ya, tamat ibadahnya. Dan inilah pemahaman yang keliru dan yang salah. Maka Allah menyebutkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Yakin di dalam ayat ini adalah al-maut, artinya kematian. Artinya apa? Kita tidak boleh berhenti beribadah. Kita tidak cukup beribadah hanya sehari saja, hanya sepekan saja, atau di waktu khusus sebulan saja, atau sudah merasa cukup dengan ibadah sudah selesai, ya, tidak. Namun ibadah ini terus yastamir, ya, terus menerus sampai ruh kita ini terpisah dari jasad, sampai jasad kita ini, ya, ditinggali oleh ruh atau ajal kita. Maka ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala menyebutkan ketika mengomentari ayat ini, qauluhu ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, fihi mas'alatun wahidah, ya. Beliau mengatakan dalam hal ini hanya ada satu pendapat,
Artinya sepakat ulama menyebutkan al-yaqin di sini adalah al-maut. Ya. Artinya wa annal yaqin wa huwal maut. Yakin di sini adalah kematian. Semua kita saat ini sedang menunggu giliran ini. Ya. Sedang menunggu giliran, dan kematian itu ya tidak hanya dirasakan oleh orang tua, tapi semua ya kalau sudah waktunya maka semua akan merasakan, baik tua, muda, laki-laki, perempuan, dia muslim atau dia kafir, ya, dia muda maupun dia tua, maka ketika datang ajal tersebut maka semua pasti akan merasakan. Dan ini yang telah kita jelaskan pada bab sebelumnya. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah, maka makna ayat yang kita bacakan tadi adalah merupakan perintah dari Rasulullah SAW dan juga seluruh umat beliau SAW untuk selalu beribadah selama kita masih hidup. Ya, sebagaimana perkataan daripada Nabiullah Isa alaihissalam yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Ya. Apa ungkapan Nabi Isa alaihissalam yang Allah subhanahu wa ta'ala cantum dalam Al-Quran? Nabi Isa mengatakan, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakat ma dumtu hayya. Jadi Nabi Isa ini memberikan contoh kepada kita, sehingga ucapan yang penuh hikmah Allah subhanahu wa ta'ala abadikan di dalam Al-Quran. Apa yang beliau ucapkan? Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah telah menjadikan aku penuh berkah dimanapun saja aku berada. Ya, Allah menjadikan keberkahan kepada aku, kepada hidupku dimanapun aku saja berada, dimanapun aku berada. Dan ini yang kita inginkan. Kita menginginkan keberkahan hidup, keberkahan ya hidup, keberkahan harta kita, keberkahan pekerjaan kita, keberkahan di dalam keluarga, keberkahan dalam penghasilan, keberkahan lainnya. Maka salah satu doa kita, saling mendoakan kita yang sederhana sekali, yang kita bacakan setiap hari, baik ketika bertemu dan berpisah, minta keberkahan dari Allah. Di antaranya apa? Ucapan salam kita ada keberkahan dalamnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sederhana sekali. Yang dalam hadis Nabi SAW dengan saling mendoakan ini, meminta keberkahan, meminta keselamatan, meminta kesejahteraan, salah satu sebab hati seorang mukmin satu dengan mukmin yang lainnya saling terikat, saling mencintai. Ya. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan yang lainnya, maukah engkau aku beritahukan amalan-amalan yang sederhana, tetapi hal ini akan menjadikan kalian saling mencintai antara satu yang lainnya. Ya. Oh, mendengarkan hal ini sahabat Masya Allah antusias sekali. Sahabat sangat senang sekali. Jadi para sahabat jika Nabi SAW memberitahukan tentang sesuatu atau keutamaan dalam beramal atau fadilah dalam beramal, Masya Allah antusias. Maka sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, ya tentu wahai Rasul. Maka Rasul mengatakan, afsyus salam bainakum, tebarkanlah salam. Ya, ketika bertemu ucapkan salam, ketika berpisah ucapkan salam, ketika datang ucapkan salam, ketika pergi ucapkan salam. Masya Allah, ya, dengan ucapan yang sederhana saja namun memiliki manfaat yang sangat luar biasa, ya, untuk kita sesama muslim antara satu dengan yang lainnya, dengan doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keselamatan kepada kalian dan keberkahan. Maka Nabi Isa mengatakan apa? Ya, Allah menjadikan keberkahan, ya, Allah menjadikan kepadaku penuh keberkahan, ya, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, dimanapun saja aku berada, wa awsani bis salati waz zakati. Allah memberikan wasiat kepadaku untuk selalu mendirikan salat dan menunaikan zakat.
Salat, salat, salat. Kenapa salat? Karena salat ini adalah merupakan ibadah tertinggi, ibadah paling mulia, yaitu yang mana seorang hamba menghambakan diri kepada Allah, yang mana seorang hamba menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu. Ya, maka tidak heran salat ini ditempatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis nomor 2 setelah kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana pula dijelaskan dalam hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya, datang seorang laki-laki bayadus thiyab sawadus syar, putih rambutnya, ya, putih ke bajunya, ya, rambutnya warna hitam, la yura alaihi atharus safar, para sahabat tidak tahu dari mana asal orang tersebut datang. Kemudian jalasa indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatihi ala rukbataihi, kemudian duduk bersama Nabi dengan duduk rapat. Kemudian dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara yang tanya apa? Ya, tentang Islam ini. Kemudian beliau mengatakan Islam itu adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian setelah itu Nabi mengatakan, ya, mendirikan salat wa iqamis shalah, mendirikan salat, ya. Kemudian baru ibadah yang lainnya, kemudian zakat, puasa, haji dan lain sebagainya. Artinya apa? Salat ini sangat penting, ya. Salat ini sangat penting sekali, ibadah tertinggi. Sehingga pentingnya salat ini, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, memerintahkan kepada kita, anak-anak kita pun harus dibiasakan untuk salat. Ya. Anak-anak kita harus diajarkan salat dari usia dini. Hadis Nabi ada. Nabi menyebutkan muru auladakum bis shalah li sab'a sinin. Perintahkanlah anak-anakmu untuk mendirikan sholat, ajarkanlah anak-anakmu untuk diri sholat, ya, kalau dia sudah usia 7 tahun, ya, karena inilah proses pembiasaan. Dan nabi-nabi sebelumnya seperti itu pula mengajarkan putra-putrinya, ya, ajarkan anak-anakmu untuk mendirikan sholat usia 7 tahun, ya. Kemudian wadribuhum li'asyara sinin, boleh kita pukul dia dengan pukul pendidikan, ya, di usia 10 tahun. Ini adalah proses pengajaran yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan, ya. Karena dengan salat inilah salah satu asbab seorang akan mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana akan kita mendapatkan keberkahan tapi kita lupa kepada sang pemberi keberkahan? Bagaimana kita akan mendapatkan rizki yang dipenuhi dengan keberkahan sementara kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi rizki? Bagaimana akan kita hidup akan menjadi tenang kalau seandainya kita lupa kepada sang pemberi ketenangan, ya. Kita banyak kadang menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak, ya, meminta kepada Allah. Kita kadang banyak, ya, memohon kepada Allah, tapi kebanyakan daripada kita lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah masalahnya, ya. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain salat, ya, maka Allah mewasiatkan juga untuk menunaikan zakat. Wa awsani bis salati waz zakat ma dumtu hayya, selama aku masih hidup. Artinya apa, ikhwan yang dirahmati oleh Allah? Kita harus beribadah terus, ya. Jangan sampai, ya, kita beribadah putus ibadahnya. Ada merasa bosan, ada merasa lelah, ada merasa capek. Maka Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam tafsir beliau, ya, Kalimur Rahman, beliau mengatakan istamarra fi jami'il awqati ala taqarrubi ilallah bi anwa'il ibadat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk terus-menerus beribadah kepada Allah, ya, di setiap waktu dengan berbagai jenis ibadah, ya.
Jadi Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah, ya, beribadah kepada Allah secara terus-menerus dengan berbagai macam jenis ibadah. Jadi karena ibadah itu tidak hanya salat, tidak hanya zakat, atau tidak hanya puasa, tidak hanya haji, namun ibadah itu adalah mencakup seluruh, ya, apa yang kita lakukan di dunia ini yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuknya ucapan maupun perbuatan, sebagaimana dikatakan oleh, ya, ulama, ya, namanya ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah minal aqwal wal af'al az-zahir wal batin. Namanya ibadah adalah segala sesuatu, ya, ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah, apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoinya, minal aqwal, bentuknya ucapan, ya, bentuknya ucapan, wal af'al, dan perbuatan, ya. Maka ulama menyebutkan ada jenis ibadah ucapan dari lisan, diantaranya zikir kepada Allah, ya, bertasbih, ya, membaca Al-Quran, ini ibadah lisan. Sama juga membaca mengucapkan salam, berkata dengan perkata yang baik, ini adalah ucapan lisan. Wal af'al, dan perbuatan kita, perbuatan banyak, ya, diantaranya puasa, diantaranya haji, diantaranya salat, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ulama pun menyebutkan ada berupa ibadah hati, rasa cinta kepada Allah, rasa takut kepada Allah, tawakal, sabar, ya, ikhlas, ya, kemudian, ya, ibadah-ibadah yang lainnya, ya. Maka ulama menyebutkan namanya ibadah adalah segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, bentuknya ucapan dan perbuatan, maka itu adalah merupakan ibadah yang nampak maupun yang tersembunyi. Hadir kita di majelis ilmu ini adalah bagian daripada ibadah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Hadirnya kita ke majelis ilmu, hadirnya kita di tempat ta'lim, hadirnya kita tempat kita belajar ilmu syariat merupakan ibadah. Dan ini adalah dianjurkan oleh Nabi SAW, ya. Maka ulama menyebutkan ibadah itu ada dua jenisnya. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ada ibadah yang sudah baku, ya, sudah tetap, ya, kapan waktunya, di mana tempatnya, ya, seperti apa porsinya, dan lain-lainnya, seperti salat, ya. Salat 5 waktu sudah jelas, ya, waktunya kapan, ya, jumlah rakaatnya juga berapa, ya, ini sudah dijelaskan oleh Nabi SAW. Nah, contoh salat subuh 2 rakaat, ya, jangan saking semangatnya agar pahalanya lebih banyak, salat subuhnya ditambah menjadi 4 rakaat. Ini tentunya keliru, ya. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah, jadi salat subuh 2 rakaat, ya, kemudian salat zuhurnya 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Itulah ketentuan syariat. Ini ibadah mahdhah. Haji di Baitullah, waktunya ada asyhurul ma'lumat, sudah tahu, udah maklum, udah waktunya di bulan Dzulhijjah. Diawali di bulan Syawal, Dzulqa'dah, puncaknya bulan Dzulhijjah. Tempatnya di Makkah sana, wukufnya di Arafah, tawafnya di Masjidil Haram, ya, lempar jamaratnya di Mina. Udah jelas. Nggak ada hajinya di Sulawesi gitu kan, naik gunung, putarin gunung, pulang-pulang dipanggil haji, nggak ada, ya. Itu ada ketentuannya, ya. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian, ya, niatkan segala apa yang kita lakukan itu karena Allah, ya. Niat apa yang kita kerjakan itu adalah karena Allah, maka saat itulah akan bernilai untuk ibadah. Bekerja kita niat untuk Allah, untuk mencari nafkah, ya. Kita keluar dari rumah pagi, pulang pagi, ya, pergi pagi, pulang petang, pras keringat banting tulang katanya orang, niatkan untuk Allah. Kita bekerja adalah untuk menafkahi anak-anak dan istri kita.
Kita bekerja untuk menjalankan kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga. Karena kewajiban untuk menafkahi itu adalah dari pihak suami. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, kalau kalian makan, ya, maka jangan lupa, ya, kau berikan makan kepada keluarga. Begitu pula ketika engkau menggunakan pakaian, jangan lupa belikan pakaian bagi keluarga kamu. Ketika engkau, ya, menempati suatu rumah, jangan lupa keluarga juga untuk diberikan tempat tinggal, yaitu rumah. Ya, artinya apa? Kalau kita niatkan mencari nafkah untuk Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini sudah termasuk ibadah. Ya, maka mulailah ketika kita berangkat dengan berdoa, minta ridho Allah, ya, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, istamarra fi jami'il awqat 'ala at-taqarrubi ila Allah bi anwa'il ibadah, famtathala sallallahu alaihi wasallam amara rabbahu. Maka karena Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam, ya, ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan perintah ini, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan perintah Tuhannya, perintah Allah. Ya, maka kita lihat bagaimana semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah. Bagaimana semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan ketaatan. Bagaimana semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan amal saleh. Sehingga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cukup panjang, Rasul sallallahu alaihi wasallam diceritakan dalam hadis Aisyah, Nabi selalu bangun itu setiap malamnya untuk mendirikan salat qiyamul lail, saking cintanya kepada Tuhannya. Ya. Sampai dalam riwayat tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kakinya sampai bengkak-bengkak, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Aisyah mengatakan, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal ini? Ya, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah, ya, menjadikan engkau adalah hamba yang diampuni oleh Allah atas dosa-dosa yang engkau lakukan sebelumnya dan sesudahnya?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, bukankah aku akan menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan berhenti beribadah kepada Allah hatta atal yaqin min rabbih sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Maka Nabi terus beribadah kepada Allah sepanjang hidupnya sampai datangnya kematian beliau, ya, sampai Allah Subhanahu wa taala menjemput beliau dengan kematian, ya, sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terkadang kita ini dalam beribadah selalu merasa bosan, selalu merasa puas dengan apa yang kita lakukan, dan ini penyakit. Ini adalah penyakit. Selalu merasa cukup dengan ibadah yang kita lakukan, padahal itu belum seberapa, ya, padahal itu belum seberapa. Kita mampu mendirikan salat 5 waktu sudah merasa lebih baik daripada orang yang mungkin tidak terlihat melakukan salat 5 waktu di masjid. Sudah bersedekah dengan harta, sudah, ya, merasa cukup dengan apa yang kita keluarkan dari harta kita, merasa baik. Dan ini penyakit ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang harus kita lakukan agar senantiasa ibadah kita semakin hari semakin meningkat, ibadah kita semakin baik, ibadah kita semakin bernilai, ibadah kita semakin berbobot? Maka ulama mengajarkan setidaknya ada 7 hal, ya, ada 7 hal agar amalan kita ini selalu terjaga, keistiqomahan kita ini selalu terjaga, semangat kita beribadah ini selalu terjaga. Yang pertama, ulama menyebutkan, ya, pupuk rasa cinta kita kepada Allah. Jaga rasa cinta kita kepada Allah. Jangan sampai rasa cinta ini hilang, ya.
Jangan sampai rasa cinta kita kepada Allah itu sirna dalam hati kita, sehingga ketika rasa cinta itu hilang, ya, maka akan timbul rasa bosan ibadah tadi, rasa malas dalam ibadah, rasa kecewa dalam ibadah. Ya, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan rasa cinta kepada Allah adalah salah satu poros dari ibadah. Sebagaimana beliau mengatakan dalam nuniyahnya, ya, dalam syair atau dalam nuniyahnya, wa ibadatur rahman ghayatul hub ma'a dhulli 'abidi huma qadban. Beliau mengatakan rahimahullahu taala, ibadah kepada Ar-Rahman adalah cinta yang paling puncak dibarengi dengan perendahan diri dari seorang hamba kepadanya. Keduanya adalah dua pangkal daripada ibadah. Ya, cinta kepada Allah, kemudian tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali. Ya. Dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah sangat mahal. Allah berikan kepada hati-hati hambanya yang bersih. Allah berikan kepada hati-hati hambanya yang suci, yang tidak diberikan kepada hamba-hamba yang lain. Maka bersyukur kepada Allah ketika rasa cinta itu Allah titipkan pada diri kita, yang menyebabkan hal itulah pendorong kita untuk selalu beribadah kepada Allah. Dan Allah menjauhkan hati kita dari sifat sombong dan takabbur, sehingga ketika kita melakukan sesuatu atau berbuat dengan rasa apa? Merendahkan diri kepada Allah. Karena kita menyadari kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini adalah bukan apa-apa. Maka tidak heran Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan, beribadahnya seseorang kepada Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala, merupakan cinta yang paling puncak yang dibarengi dengan apa? Menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua hal ini adalah pangkal daripada ibadah itu sendiri. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang hatinya yang dipenuhi dengan cinta kepada Allah, ya, ia akan merasakan namanya manisnya ibadah. Terasa manis sekali ibadah. Artinya manisnya iman. Nikmat sekali ibadah. Ketika dia salat merasa nyaman sekali salatnya. Ya. Ketika ia salat dia tidak terburu-buru dalam salatnya. Ketika ia salat ia ingin panjang sujudnya. Ya, apalagi kalau bacaan imamnya indah, masya Allah, ya, mendekatkan diri kepada Allah luar biasa. Ketika ia ibadah, ya, hatinya selalu merasa dekat dengan Allah, sehingga tidak terasa air matanya sampai bercucuran karena dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ada sahabat dikisahkan dalam riwayat saat, ya, ikut serta dalam peperangan. Ya, ikut serta dalam peperangan. Tubuhnya itu tertusuk dengan apa? Dengan panah. Maka dicabut panahnya itu adalah ketika dia salat. Luar biasa. Tak terasa itu panah yang menancap dalam tubuhnya itu tercabut. Saking khusyuknya dia salat. Saking khidmatnya dia salat. Saking 100%-nya dia salat. Ya, atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika seseorang menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb yang diibadahi, ya, maka mereka akan menikmati yang bernama keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara yang ketika seseorang, ya, melakukan 3 hal tersebut, ya, maka ia akan merasakan yang namanya nikmat keimanan. Ya.
apabila mereka ya merasakan atau berada dalam 3 hal tersebut, maka mereka ya akan merasakan yang namanya lezatnya iman. Dalam hadis lain ta'mul iman, ya. Dalam hadis riwayat yang lain disebutkan nikmatnya keimanan. Yang pertama adalah ya, man kana yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Nabi SAW menyebutkan orang yang akan merasakan nikmatnya iman tersebut, orang yang mencintai seseorang tidaklah ia mencintainya kecuali karena Allah. Ia bersahabat karena Allah. Ia bersaudara karena Allah. Ia bertetangga karena Allah. Ya. Ia berteman karena Allah. Dia bersaudara karena Allah. Ya. Artinya apa? Dia tidak mencintai seseorang kecuali apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul-betul dalam hidupnya mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan di dalam kemaksiatan. Kalau cintanya dalam kemaksiatan itu bukan karena Allah, tapi karena hawa nafsu, karena syaitan. Ya. Maka dengan demikian ia mencintai saudaranya bukan hanya sekedar kata-kata saja. Ia buktikan dia ketika saudaranya salah, ketika saudaranya keliru dia luruskan. Ya. Ketika saudara menyimpang maka dia perbaiki. Ya. Dia ingatkan. Ya. Makanya butuh namanya nasihat. Ya. Ketika saudaranya itu dihinakan maka dia bela karena Allah. Ketika saudaranya kelaparan maka dia berikan makanan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah wujud cintanya kepada Allah. Ya, kalau kita buka dengan dalam sejarah bagaimana cintanya kaum Muhajirin terhadap kaum Ansar luar biasa. Ini disebutkan di dalam surat Al-Hasyr. Ya. Ketika kaum Muhajirin datang dari Makkah menuju Madinah, sahabat-sahabat Muhajirin, Ansar yang sudah sebelumnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala menyambut saudara-saudaranya dengan penuh rasa bangga, sukacita luar biasa. Bahkan dalam riwayat disebutkan kaum Muhajirin tidak membawa apa-apa dari hartanya, padahal mereka kaya di negeri Makkah. Mereka datang ke Madinah dalam rangka untuk ya, menyelamatkan akidahnya atau memperjuangkan akidahnya. Ya, untuk mendapatkan kehidupan lebih baik, lebih baik lagi di Madinah. Namun mereka tidak memiliki apa-apa. Maka ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sahabat-sahabat Ansar karena cintanya karena Allah, mereka rela memberikan apapun saja ya yang mereka miliki dari harta bendanya. Yang punya kebun diberikan kebun kepada saudara Muhajirinnya. Yang punya usaha dimodali usahanya, ya. Yang punya rezeki diberikan ya rizki luar biasa. Nah, ini karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah sama-sama cinta kepada Allah, maka koneksinya lebih kuat, ya. Lebih kuat. Tak mandang lagi dia kaya, dia miskin, dia tua, dia muda, sama. Yang penting beriman kepada Allah, kanu ikhwana, ya. Kita adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah, ya. Sesungguhnya orang beriman itu adalah bersaudara. Kemudian yang kedua, ya, ayyakunallaha wa man kana Allah wa rasuluhu ya ahabba ilaihi mimma siwahuma. Orang yang akan mendapatkan nikmat ya keimanan itu ya atau mendapatkan manisnya keimanan, ta'mul iman itu adalah orang yang menjadikan Allah dan Rasulnya paling ia cintai daripada keduanya. Artinya apa? Mereka adalah orang yang memprioritas hidupnya untuk Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang lainnya. Ya. Dalam hadis Nabi SAW sebutkan tidaklah seseorang beriman kepada Allah dan Rasulnya tidaklah seorang itu beriman sampai ia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih mereka cintai, ya. Bahkan ya, lebih ia cintai dari kedua orang tuanya, anak-anaknya, bahkan seluruh manusia. Ya.
Jadi tidaklah seorang beriman kepada Allah, tidaklah seorang beriman sampai ia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih mereka cintai, ya, dari orang tuanya, dari anak-anaknya, dari seluruh manusia. Ya, ini kalau sudah menjadikan Allah sebagai prioritas, maka insya Allah baru kita akan merasakan yang namanya manisnya akan keimanan. Ya. Manisnya akan keimanan. Nikmat sekali dalam ibadah, nikmat sekali dalam beramal soleh. Allah, Rasulnya prioritas utama. Maka Allah menyebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah, Qul in kana aba'ukum, ya, katakanlah apabila bapak-bapak kalian, wa abna'ukum, abna dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum dan istri-istri kalian atau pasangan-pasangan kalian, wa ashiratukum dan keluarga-keluarga kalian, wa amwalun iqtaraftumuha dan dari harta-harta yang kalian usahakan, wa tijaratan takhshawna kasadaha dan usaha-usaha yang kalian takut rugi padanya, wa masakina tardawnaha dan tempat-tempat tinggal yang kalian suka, yang kalian menyukainya, ahabba ilallah wa rasulihi, kalian lebih mencintainya dari Allah dan Rasulnya, wa jihad fi sabilillah dan berjuang di jalan Allah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Allah menyebutkan, hati-hati ini, ya, tunggu saja sampai datang urusan Allah. Innallaha la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi ikhwan yang dirahmati Allah, Allah mengancam, ya, Allah Subhanahu wa taala memperingati kita, jangan sampai rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya lebih kita prioritaskan kepada kedua orang tua kita, kepada anak-anak kita, kepada saudara kita, kepada istri kita, kepada keluarga kita, kepada harta benda kita, kepada usaha kita, kepada tempat tinggal kita, lebih kita cintai ketimbang Allah, ya, lebih kita cintai ketimbang Allah dan Rasulnya. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya apa? Cinta kita kepada Allah dan Rasulnya itu harus lebih kita utamakan ketimbang yang lainnya. Ya. Rasa cinta kita kepada Allah, ya, harus kita dahulukan ketimbang kepada yang lainnya. Ya. Memang fitrah manusia memang ada rasa cinta kepada al-mal wal banun, ya. Al-malu wal banun, ya, ay al-banin, harta maupun benda, sebagaimana disebutkan ada kecondongan-kecondongan manusia, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa dan lain sebagainya, ada kecondongan, ya, dan itulah fitrah manusia. Namun semua kecondongan-kecondongan yang ada ini tidak boleh kita, ya, mendahuluinya daripada Allah dan Rasulnya. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ya, jadi kemudian inilah dua, ya, inilah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, tentang ta'mul iman. Kemudian yang terakhir, wa man kana ayyulqa fin nari ahabba ilaihi min ay yarji'a fil kufri ba'da an qadahu Allahu minhu. Nabi menyebutkan orang yang dilemparkan dan orang yang dilemparkan, ya, ke dalam api neraka lebih ia sukai daripada ia kembali kepada kufuran setelah Allah selamatkan ia dari kekufuran. Kali jika tiga hal ini telah ia lakukan, maka ia akan mendapatkan yang namanya nikmatnya iman. Sehingga Nabi SAW dalam hadis Aisyah tadi yang disebutkan, ya, Nabi SAW kana yaqumu minal lail. Nabi SAW selalu berdiri di tengah malam untuk sholat tahajud, ya, dan ini adalah sholat yang selalu dilakukan oleh Nabi. Dalam riwayat inilah Nabi wajib itu melakukan sholat tahajud. Beliau selalu berdiri pada malam, tatafattara qadamahu, sampai kakinya pecah, sampai kakinya bengkak, ya. Kalau kita masya Allah panjang sedikit sholatnya sudah mulai batuk, ya, sudah mulai batuk, kode itu, ya. Kalau Nabi SAW luar biasa, ya. Faqalat Aisyah, kemudian Aisyah mengatakan, lima tasna'u hadza ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal ini? Kenapa engkau harus capek-capek beribadah seperti ini? Ya.
Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sementara Allah telah mengampuni segala dosa-dosamu wahai Rasulullah, yang telah lalu maupun yang akan datang. Ya. Ngapain capek-capek salat sampai bengkak kakinya, sampai pecah-pecah kakinya? Sementara Allah telah memberikan jaminan kepada Nabi, di antaranya Allah mengampuni dosa-dosanya. Ya. Nabi juga disebutkan sebagai seorang yang maksum, atau Nabi SAW disebutkan juga telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Ngapain capek ibadah seperti ini, kata Aisyah. Ya. Qala, Nabi SAW menjawab dengan bijak, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Ya. Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Bukankah seharusnya aku senang jika aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Luar biasa. Ya. Maka ikhwan, jadi pertanyaan kita sekarang, wujud kesyukuran kita kepada Allah terhadap karunia yang Allah berikan kepada Allah itu apa? Ya. Nabi menunjukkan apa? Wujud kesyukurannya adalah terus beribadah kepada Allah, terus mendekatkan diri kepada Allah, terus beramal soleh, terus beribadah. Ya. Kemudian saya tambahkan satu, ini karena sudah syuruk. Di antara pilar-pilar atau kiat-kiat agar semangat ibadah yang kedua itu adalah melatih kekhusyuan, ya. Melatih kekhusyuan. Maka hendaknya berusaha untuk melatih kekhusyuan dalam kita beribadah. Kita latih diri kita, latih jiwa kita bagaimana khusyuk dalam ibadah, karena kekhusyuan akan menimbulkan rasa cinta dan semangat untuk melakukan ibadah kepada Allah. Sebagaimana Allah menyebutkan wasta'inu bis sabri was salah. Jangan lupa ini ya, wasta'inu. Ista'ana yasta'inu, dan mohon pertolonganlah kepada Allah. Ya, mohon pertolongan kepada Allah bis sabri, dengan sabar, dengan selalu sabar dan salat. Ya, jadi Allah sandingkan antara sabar dan salat. Minta tolong dengan sabar dan salat. Artinya selalu kita minta kepada Allah. Nabi SAW juga minta kepada Allah untuk dikuatkan hatinya, ya. Jangan palingkan hatinya dalam kebenaran, meminta agar hatinya istiqamah dalam kebenaran, ya. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya, wa ala ta'atik. Itulah doa Nabi SAW, minta kepada Allah, selalu diberikan kita keistiqomahan. Kemudian setelah itu perbanyak namanya salat, perbanyak mendekatkan diri kepada Allah. Salat wajib, salat sunnahnya baik mutlak dan muqayyad, diusahakan terus, ya. Kemudian ya, wasta'inu bis sabri was salah. Jangan lupa juga banyak bersabar atas segala apa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita. Ulama menyebutkan sabar ada 3. Sabar dalam menjalani perintah, ya, Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam menjauhi larangan, sabar terhadap takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Wa innaha lakabiratan illa 'alal khashiin. Allah menyebutkan, dan ya, itu sungguh sangat berat kecuali bagi orang-orang yang ya, terdapat pada dirinya adalah rasa khusyuk. Yang terakhir adalah ya, pelajari tuntunan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelajari sunnah-sunnah Nabi, amalkan sunnah-sunnah Nabi, insyaallah ya, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah. Jangan merasa bosan. Nabi menyebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Amr, likulli amalin syirratun, setiap amalan ada masa ya, ada masa semangatnya. Walikulli syirratin fitratun, dan setiap masa semangat ada masa futurnya. Futur itulah bosan, ya, lemah, ya, turun, down, ya. Jadi Nabi menyebutkan setiap amalan ada masa semangatnya, semangat sekali. Kadang semangatnya melampaui batas kalau sedang semangatnya, tapi ada waktu-waktu futur. Faman kana fatratuhu ila sunnati, barang siapa ya yang futurnya di atas sunnahku, faqad ihtada, maka sungguh mereka telah diberikan petunjuk. Wa man kanat fitratuhu ila ghairi dzalik faqad halaka,
Tapi kalau seandainya futurnya, bosannya, ya bukan di atas sunnahku, maka sungguh mereka binasa. Jadi ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kadang-kadang kita merasa bosan baca Quran, ya. Kadang-kadang kita bosan baca Quran. Kadang kita bosan juga berdoa, ya. Doa yang kemarin saja belum dikabulkan, masa doa lagi? Bosan dia, ya. Nah, sama juga baca Quran. Kadang kita bosan baca Quran, ya. Nah, maka ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Nabi, ya, ulama mengajarkan kepada kita, ketika mungkin kita agak futur, maka ahlikan hal tersebut kepada yang baik. Ya, jangan ketika baca Quran senangnya baca Quran, jangan senangnya baca status, senangnya baca FB, tidak. Tapi apa? Baca yang lain. Contohnya buku-buku Islami, baca sejarah, ya, kita alihkan kepada yang baik, ya. Baca sejarah atau baca-baca yang lainnya dan sebagainya. Baca kisah-kisah para sahabat, para pejuang dalam Islam. Nah, ini akan mengarahkan kita untuk membangkitkan lagi semangat kita untuk membaca. Ya, ada yang bosan sholat, bahkan ada yang tamat sholat, ya. Sudah tamat sholatnya, selesai sholatnya udah, ya, pahalanya sudah banyak. Nah, ini bahaya ini. Ya, kalau merasa diri tamat dalam sholat, ini adalah, ya, futurnya bukan di atas sunnah Nabi SAW. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini saja yang dapat sampaikan pada kesempatan ini. Semoga sedikit yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua, dan insya Allah kita lanjutkan kajian kitab kita di pertemuan pada bulan berikutnya. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.